Lembut, kental, dan kulitnya tidak terpisah. Rasanya peluket. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Halo teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat bubur kacang ijo. Bukan kolak kacang ijo ya, tapi bubur kacang ijo. Dan ini saya ada setengah kilo kacang ijo, saya beli dengan harga 60 NT. Kalau dirupiahkan kira-kira 66.000. Dan saya ambil 2 gelas rice cooker saja, karena saya tidak mau terlalu banyak. Kemudian saya akan cuci kacang ijo ini sampai bersih. Seperti yang teman-teman lihat, kalau dilihat langsung dengan mata kepala kita sendiri, kacang ijo itu kelihatannya bersih banget ya. Tak berdebu, pokoknya tidak ada kotoran apapun. Bersih, tapi kalau kita masukkan ke dalam air, kemudian kita agak peres-peres, remas-remas gitu ya, itu tuh kotorannya pada keluar semua ya teman-teman, entah itu debu atau yang lain-lain. Dan jangan hanya dicuci 1 kali saja, pokoknya harus sampai benar-benar bersih dan kelihatan air cuciannya itu bening ya teman-teman. Ini saya coba mencuci 3 kali, tapi masih belum hilang air buteknya. Jadi benar-benar kacang hijau yang kelihatannya bersih itu tuh sebenarnya sangat kotor. Jadi kita agar aman untuk dikonsumsi, jadi harus dicuci sampai bersih ya teman-teman. Dan ini saya rendam dulu 10 menit sambil menunggu kacang hijaunya agak empuk. Saya mau lanjut untuk membuat sarapan pagi, dan ini saya sudah memetik sayuran kapri ya. Sayuran kapri ini akan saya buang serat-seratnya dari ujung ke ujung, karena kalau tidak dibuang saat kita makan itu akan berserat dan bisa ngelolotin ya teman. Bisa kelolotan loh, saya juga pernah. Kadang-kadang sudah dipetik begini aja, enggak ngikut semua. Jadi saat dikunyah pun itu serat yang kasar ini masih ada ya teman-teman. Nanti saya akan mencucinya, kemudian akan saya rebus saja ya teman-teman. Dan ini langsung saja airnya sudah mendidih, saya rebus dan ditambahkan sedikit garam. Lanjut saya juga memarut wortel. Ini wortel tidak ada satu, karena beberapa hari lalu saya menggunakan sedikit. Wortel ini saya parut, sebenarnya ada sih blender ya teman-teman, tapi nggak apa-apalah, saya sambil nungguin kacang hijaunya itu medok atau mekar, jadi saya parut aja wortel ini nantinya akan saya buat minuman ya, minuman jus wortel. Dan ini sudah hampir selesai. Agak sulit sih kalau diparut ya, agak ngeri, takut kena tangan. Karena parutnya itu kayaknya rasanya aneh. Saya mending parut yang dari kayu itu teman-teman. Kalau dari kayu itu kayaknya lebih mudah untuk marutnya ya. Dan ini sudah selesai, akan langsung saja saya peras ya. Saya memerasnya menggunakan kain yang khusus untuk membuat jus ya teman-teman. Masukkan saja parutan wortel yang sudah diparut tadi ke dalam kain.
Kemudian kita langsung peras, harus dengan tenaga ya. Airnya banyak, tapi ini tanpa air ya teman-teman, jadi pure air wortel. Karena kalau dikasih air itu nanti rasanya bisa petar. Apalagi saya tidak menambahkan gula sedikit pun. Jadi kita benar-benar minum jus wortel asli. Dan ini sudah selesai, saya sudah memerasnya benar-benar dengan tenaga dalam. Bisa sih pakai juicer ya kalau punya. Dan ini kaprinya juga sudah matang, kita angkat saja ya. Kaprinya masih hijau tapi ini kayaknya agak-agak tua dikit gitu. Lanjut saya juga merebus telur 2. Ini telur ayam kampung ya teman-teman. Kalau untuk sarapan dan direbus saya masaknya telur ayam kampung. Ini air kenapa hijau? Karena bekas ngerebus kapri. Dan ini kita susun saja sarapan pagi saya sebelum melanjutkan resep saya untuk hari ini. Telurnya pas banget saya ngerebusnya. Walaupun saya lebih suka agak basah-basah meler gitu, tapi ini cocok lah. Dan sudah selesai hari ini saya sarapan paginya telur, apel, dan kapri. Juga jus wortel. Jus wortelnya ini untuk gelas jusnya sebenarnya sudah cukup ya, tapi masih ada lebih. Jadi banyak juga kan teman-teman jus wortelnya ini tanpa air loh, nggak ada satu. Kalau satu mungkin bisa full ya. Dan aku mau sarapan dulu sebentar. Setelah sarapan saya lanjut. Kacang hijaunya tadi yang sudah direndam saya rebus sampai mendidih dan 10 menit saja, kemudian tutup dan matikan kompornya. Kemudian nyalakan kompornya kembali, kita akan memasaknya sampai matang. Kita lihat dulu ya teman-teman, seperti ini ya. Agar kacang hijaunya berbau harum, kita tambahkan daun pandan. Kita masukkan daun pandan, kemudian gula sedikit, lalu kita akan merebus kembali sampai matang. Oh ya teman-teman, gunakan api yang kecil saja. Lalu kita tinggalkan dulu bubur kacang hijaunya biar matangnya tanek. Pelan aja apinya ya. Selanjutnya saya menyiapkan gula merah 2 gelinding gula merah 2 gelinding. Kemudian saya akan potong-potong halus seperti ini agar nanti direbusnya cepat ya teman-teman. Agak susah sih karena gula merah itu keras. Entah nggak tahu deh, seperti yang saya pernah buat video sebelumnya ya. Gula merah itu kalau di Taiwan kenapa keras, kalau di Indo ditaruh di ruangan saja udah melelehnya seperti larva gunung Merapi. Kemudian masukkan ke dalam panci atau apapun yang teman-teman ada, masukkan air secukupnya saja, tambahkan 1 centong nasi gula pasir. Entah mana yang benar ya, gula pasir atau gula putih, yang penting itulah adanya. Kemudian aduk-aduk dan selanjutnya kita masak dengan api kecil saja ya teman-teman, karena gula merah itu kalau dimasak gampang banget baunya angus gitu dan pancinya bisa lengket ya pinggirnya. Dan ini sudah matang, kita langsung angkat saja, matikan apinya. Setelah itu kita masukkan ke dalam mangkok seperti ini, disaring ya teman-teman, takutnya ada yang tidak kita inginkan. Lanjut masih dengan panci yang sama karena ini panci saya sendiri satu-satunya ya.
Masukkan santan yang bungkusan kecil itu ya teman-teman. Kalau yang besar ada nggak apa-apa, kalau saya ada yang kecil. Kemudian masukkan airnya secukupnya saja, kekentalannya sesuaikan selera masing-masing. Kemudian masukkan garam sedikit saja. Yuk langsung kita akan memasaknya di atas api kompor, masih dengan api yang kecil karena isinya juga cuma sedikit. Tidak lupa masukkan daun pandan. Sudah mendidih, kita angkat saja. Sudah matang ya teman-teman, karena sudah mendidih. Lalu kita masukkan ke dalam mangkok. Karena santannya cuma sedikit, jadi saya masukkan ke dalam mangkok kecil saja, jadi biar pas cantiknya. Santannya kental, cuma sedikit aja, dan airnya juga pas kan teman-teman, cocok. Lanjut ya, kita kembali ke bubur kacang hijau. Nah, ini penampakan bubur kacang hijaunya. Kalau kita memasaknya dengan api yang kecil, jadinya seperti ini, tidak pecah-pecah. Masukkan gula 2 sendok ya teman-teman, biar nanti ada rasanya. Oh ya, tidak lupa tadi juga dimasukkan garam secukupnya saja ya, biar rasanya itu jelek gitu. Kata orang dulu kalau masak apa aja harus dikasih garam sejimpit saja biar rasanya itu jelek. Oh ya teman-teman, lihat kan, tidak pecah maksudnya, terus kental banget. Selanjutnya saya akan menempatkan ke dalam mangkok seperti ini karena sudah matang. Kental, pluket, ini pokoknya pas banget yang saya inginkan. Seperti yang teman-teman lihat kan, kulitnya enggak terpisah-pisah, jadinya matangnya sempurna. Jadi kalau masak kacang hijau itu apinya kecil saja, airnya tidak perlu banyak-banyak, cukup pas ada garis jari yang pertama itu ya teman-teman. Kalaupun kurang nanti kita tambah. Dan ini sudah saya hias dengan daun pandan cantik. Ini sudah siap semuanya, gula dan santannya. Pokoknya ini dijamin makjleb. Kenapa kok santan sama gulanya dipisah? Biar awet. Jadi kita nikmatinya kalau pingin yang gulanya sedikit atau nggak pakai santan pun juga bisa. Ada yang mau pakai susu juga bisa. Saya langsung saja mau mencicipinya karena sudah tidak tahan. Ini saya masak pokoknya karena saya pingin banget ya teman-teman. Dan ini saya masukkan gulanya juga. Kalau dinikmati pas dingin, mungkin yang seneng dingin enak banget, tapi karena saya anget pun suka, dingin pun suka. Tapi kalau boleh milih, saya lebih memilih anget aja. Santan secukupnya. Langsung saja saya foto dulu jegrek dan saya akan cobain. Pokoknya ini rasanya saya udah tahu teman-teman, walaupun belum ngicipin karena udah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, Masya Allah. Jadinya seneng banget saya hari ini karena bikin bubur kacang hijau. Jadi dan enak, pluket, legit, manisnya pas karena kita menaruh gula dan santannya sesuai selera kita ya. Itulah enaknya kalau kita bikin takjil, makanan apa-apa itu tidak dicampur ya. Oh ya teman-teman, boleh ditambahkan batu es kalau suka, tapi saya lebih suka begini. Jadi rasanya itu kacang hijaunya enak banget gitu. Pinginnya aku habisin aja ya teman-teman, terus nambah lagi, tapi kayaknya teman-teman udah kebanyakan. Jadi saya akhiri aja video hari ini. Silakan dicoba di rumah untuk keluarga tercinta di rumah. Ingat ya, bubur kacang hijau dan kolak kacang hijau itu beda cara masaknya. Ini yang saya masak bubur kacang hijau. Kalau teman-teman punya ketan hitam, tambah nyus. Tapi karena saya hanya punya ketan putih, jadi nggak usah, mending begini aja.